Bayati Education Center. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, mari kita melahirkan syukur kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang terbaik dan pilihan takdir yang terbaik tentunya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang terbaik berupa nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Baik, teman-teman sekalian, mari kita awali pertemuan kita pada kesempatan pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kemarin kita sudah belajar bersama tilawatan, tadabburan wa hifdzan daripada surah Al-Asr. Berikutnya kita akan lanjutkan ke surah Al-Humazah, surat yang ke-104. Baik, mari saya contohkan dulu cara bacanya. Teman-teman bisa menyimak dan mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadim mumaddadah. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, surah Al-Humazah artinya adalah umpatan, mengumpat, menghina, merendahkan, membuli, menghibah orang. Nah, itu masuk dalam kata humazah, ya. Hinaan secara verbal, secara fisik, ya, dan juga bulian. Nah, itu tidak boleh, insyaallah. Makanya dalam Islam ini subhanallah,
luar biasa. Islam itu adalah satu sama yang lain diikat dengan ikatan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bisa bersaudara karena Allah menganggap orang yang lain bukan saudara biologis dia, tapi dia menganggapnya sebagai saudara karena Allah menyaudarakan dia karena iman, maka akan Allah Subhanahu wa taala tempatkan di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di surga. Yang kata Nabi, yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Bahkan para nabi dan orang-orang yang gugur di jalan Allah pun nanti di akhirat iri sama orang-orang yang bisa bersaudara tanpa latar belakang apa-apa, tanpa tendensi apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi andaikan kita ini punya rasa ukhuwah, persaudaraan karena iman, maka pastilah lidah kita tidak saling mencela, gitu ya. Makanya Nabi mengatakan al-muslimu, seorang yang muslim sejati itu man salimal muslimuna, apabila muslim yang lain itu selamat ya, min lisanihi, dari umpatannya, dari lidahnya, dari sengatan lidahnya, dari pisah lidahnya, wa yadihi, maupun dari tangannya, tidak pernah menyakitinya, tidak pernah mengambil haknya, tidak pernah mencederai kehormatannya dan lain sebagainya. Itu adalah seorang muslim. Baik, kalau kita cari dalil tentang haramnya membuli, ya ini surah Al-Humazah ini. Ya. Baik. Surah Al-Humazah adalah surat yang ke-104 dan dia masuk dalam kategori surah Makkiyah. Artinya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam periode Mekah. Ya, artinya sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kemudian kita masuk di ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailun likulli wailun, diawali dengan satu ancaman, satu peringatan dari Allah dengan bentuk wail. Ya, wail ini secara bahasa artinya celaka, binasa. Tapi ahli tafsir yang lain juga ada yang mengatakan wail itu adalah wadun fil jahannam, adalah merupakan lembah yang Allah siapkan di neraka. Kalau orang yang beriman itu kan mendapatkan apa ya, mendapatkan telaga haud bersama Nabi di padang mahsyar. Nah, kalau ini bukan mendapatkan telaga, tapi Allah siapkan lembah yang ada di neraka jahanam. Bagi siapa? Likulli, bagi siapapun, humazatin, yang suka mengumpat, lumazah, dan juga mencela. Ya, ada juga ahli tafsir yang menerangkan apa perbedaan antara humazah dan lumazah. Ada yang mengatakan bahwasanya antara humazah dan lumazah ini sama saja. Ya, dua kata yang lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Ada juga yang membedakan. Humazah itu adalah secara verbal, adapun yang lumazah secara fisik. Ada yang membaliknya, bahwasanya humazah ini adalah secara fisik, lumazah adalah secara verbal. Intinya yaitu membuli, mencela, merendahkan, dan mengumpat seorang. Termasuk di sini ghibah atau menjelek-jelekkan, mengumpat orang di belakang dia. Ya, ini juga masuk dalam humazah, lumazah. Nah, seperti itu. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, naudzubillah min hadza. Ya, kita berlindung kepada Allah daripada perbuatan dan sifat ini. Kemudian Allah melanjutkan ciri-ciri mereka, ya, ciri-ciri orang yang suka mengumpat, mencela, ya, dan membuli orang lain ini, menjatuhkan saudara muslim yang lain ini, alladzi, di mana sifatnya yang paling dominan, jama'a mala, orientasinya itu harta, terus mencari harta, terus kumpulkan harta, materialistis, ya, pokoknya harta, pokoknya uang, bagaimanapun caranya, bagaimanapun tempatnya, yang penting dia dapat harta. Ini bukan konsep Islam. Kalau konsep Islam, caranya halal, barangnya juga halal. Ya, subhanallah. Ya, ini teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Ini adapun orang yang jahat, ya, orang yang
tidak mengenal Islam ya, seperti ini akhirnya ya. Jadi orientasinya hanya punya banyak uang, kaya raya, tapi tidak tahu jalannya dari mana ya, seperti itu. Maka kita mendengar ya, ada beberapa orang yang kemudian di dalam rekeningnya itu sampai tertimbun berapa 900 ya 99 triliun triliun, ternyata adalah hasil menumpuk dari bandar-bandar judi online. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Nah ini Islam tidak melihat banyaknya, enggak. Bahkan 500 perak pun kita masukkan di dalam kotak amal, kita sedekahkan, itu kalau adalah harta yang halal maka sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sekali lagi tidak melihat, sampai Nabi mengatakan apa? Sabaqa dirhamun alfa dirhamin. Ya, bisa jadi 1 dinar yang disedekahkan oleh orang yang miskin itu mengalahkan ribuan dinar yang disedekahkan oleh orang yang kaya raya. Itu ya. Jadi subhanallah. Jadi Islam itu adalah yang penting berkah, halal dan berkah. Kalau berkah maka cukup. Tapi kalau harta itu tidak berkah maka selamanya tidak akan cukup. Ya, meskipun kita punya emas 1 lembah pun tidak akan cukup kalau tidak berkah. Itu. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ini karakternya. Jadi kalau sudah materialistis, orientasinya hanya harta, biasanya orang ini menghalalkan segala cara. Karena di lapangan banyak rival-rival yang harus dia singkirkan, maka dia jatuhkan, dia bunuh karakternya dan sebagainya, agar dia menjadi satu-satunya pemenang dan dia menjadi orang yang paling banyak mengumpulkan harta. Nah, seperti itu. Wa'addadah, dan terus dia hitung-hitung ya, itu. Nah, kesalahannya karena apa? Kesalahannya yang nomor ayat yang ketiga. Kenapa muncul karakter seperti itu? Kenapa muncul orang suka mengumpat, menghina, membuli secara verbal maupun secara fisik ya? Kenapa orang muncul manusia itu kemudian siang malam harta, siang malam kekayaan dan sebagainya? Ternyata jawabannya ada di ayat yang ketiga. Yahsabu annama lahu akhlada. Karena dia yakin, karena dia mengira bahwasanya hartalah yang akan membuat dia kaya, yang akan membuat kekal. Maaf ya, karena dia kira bahwasanya hartalah yang membuat dia kekal sehatnya, kekal bahagianya, kekal kesejahteraannya, kekal kebahagiaannya, dan mungkin hidupnya bisa kekal di dunia. Tidak bisa ya, coba beli aja nikmat sehat, tidak bisa. Kita bawa uang berapa triliun pun, kalau Allah kasih sakit, dokter spesialis apapun tidak akan bisa menanganinya, ya kan? Itu baru nikmat sehat, tidak bisa. Belum lagi nikmat yang lain, contoh keharmonisan dalam rumah tangga, itu nikmat yang luar biasa. Suami bisa mencintai dengan tulus istrinya, istri bisa mencintai dengan tulus suaminya, ya kan? Istri memuliakan suaminya, suami menyayangi istri. Ini kebahagiaan yang luar biasa, nikmat yang sangat besar, tidak bisa dibeli. Aku beli kamu ya, kasih uang 100 miliar, cintai saya, nggak bisa, itu palsu, ya kan? Ini teman-teman sekalian, maka banyak sekali para miliarder, artis-artis yang punya banyak uang, punya kecantikan, ketampanan yang luar biasa pun tidak ada bahagia dalam rumah tangganya, karena kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dibeli. Ini, jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jadi orang ini mengira bahwasanya bahagia itu ada pada harta, kesejahteraan itu ada pada harta, padahal ini asumsi yang salah. Maka Allah jawab di ayat yang keempat, kalla, tidak, itu adalah asumsi yang salah sama sekali, keyakinan yang salah kaprah. Anda orang Islam tidak seperti itu, ya kan? Kemudian Allah katakan, Allah ancam orang yang seperti ini, yang hanya menjadikan dunia orientasinya. Kalla la yunbadanna, pasti dia nanti akan dicemplungkan fil khutamah, di neraka yang namanya khutamah. Ismun min asma'in nar, salah satu nama di antara nama-nama neraka.
Ahli tafsir mengatakan kenapa neraka ini disebut hutomah? Karena yuhattimu kulla syai', akan menghancurkan, membinasakan siapapun dan apapun yang dicemplungkan ke dalam neraka tersebut. Tidak ada yang selamat. Wa ma adraka mal hutomah, tahukah kamu wahai Muhammad apa itu neraka hutomah? Nabi diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, dikenalkan ya tentang neraka hutomah ini. Tahukah kamu ya Muhammad? Wa ma adraka mal hutomah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, narullahil muqadah. Neraka hutomah itu adalah neraka yang Allah Subhanahu wa taala telah nyalakan. Dan bahan bakar neraka adalah waquduhan nasu wal hijarah. Manusia-manusia yang ingkar, yang jahat, yang kafir, yang musyrik, wal hijarah, dan batuan. Makanya pernah batu-batu neraka itu diambil sama burung ababil, dilemparkan ke pasukan gajah, hangus semua ya, ka'asfin ma'kul, kering bolong-bolong, hangus ya. Allati, dimana api neraka daripada neraka hutomah tersebut tattoli'u, menjalar, membakar, alal afidah, sampai ke jantungnya, Di sini diterangkan oleh ahli tafsir, penduduk neraka hutomah mereka dibakar hidup-hidup dari kakinya sampai ke lutut, paha, pinggang, sampai hampir menembus ke jantungnya, dan hampir dia mati ya, Allah kembalikan lagi, Allah kasih utuh lagi, kakinya dibakar lagi, hampir apinya sampai ke jantung, kasih hidup lagi. Seperti itu selamanya kehidupannya. Innaha alaihim muqsadah, sesungguhnya neraka jahanam tersebut atau neraka hutomah tersebut bagi orang-orang yang Allah masukkan ke dalamnya muqsadah, Allah tutup rapat ya. Kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha, setiap kali mereka hendak lari kabur dari neraka tersebut, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi amad ya, fi amad, mereka diikat oleh Allah Subhanahu wa taala di tiang-tiang mumaddadah yang telah dipancangkan di dalam neraka hutomah tersebut. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Siapa penghuni neraka hutomah? Siapa penghuni? Ya, yang menjadikan dunia orientasinya ya, menghalalkan segala cara. Kerjaannya hanya hitung-hitung harta kekayaan, tidak pernah dia menghitung berapa sedekah yang dia sudah keluarkan, berapa jariah yang sudah dia tanamkan, berapa anak yatim yang sudah dia bantu, berapa masjid yang sudah pernah dia bantu. Kan harta kita adalah apa yang kita sedekahkan. Tanpa sedekah kita nanti di hadapan Allah tidak membawa harta apa-apa, ya kan? Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali mali. Nanti manusia akan berkata di hadapan Allah, ya Allah, hartaku dulu sangat banyak. Wa halaka ya ibnu Adam, hartamu apa sih manusia? Illa ma akalta fa ablaita, harta yang pernah kamu makan dan itu sudah habis, menjadi kotoran. Au ma labitha fa afnaita, atau harta yang pernah kamu pakai, kamu belikan pakaian dan sudah engkau tinggalkan jadi keset ya, atau mungkin diwariskan. Au ma tasaddaqta fa amdaita, atau harta yang pernah kalian sedekahkan itulah yang tersisa bersamamu sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Moga-moga ini menjadi petunjuk bagi kita untuk senantiasa mengingat ya bahwasanya hidup ini adalah yang bahagia. Bahagia itu adalah dalam hati, bahagia itu bersama Allah Subhanahu wa taala, dan ketidakbahagiaan atau kehambaan hidup adalah ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman sekalian, mari kita hafalkan surah Al-Humazah. Saya pandu, teman-teman bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Satu. Dua. Tiga. Wailun, celaka bagi setiap manusia yang mengumpat dan merendahkan orang lain. Wailul likulli humazatil lumazah. Satu. Dua. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Satu. Dua. Tiga. Di mana mereka senantiasa hidupnya hanya untuk mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mereka dilalaikan oleh harta tersebut dari ibadah dan dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Satu. Dua. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Satu. Yahsabu anna malahu akhladah. Satu. Dua. Tiga. Dia mengira bahwasanya hartanya lah yang akan mengekalkan dia, memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada dia. Yahsabu anna malahu akhladah. Satu. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Satu. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Satu. Dua. Tiga. Sekali-kali tidak benar asumsi seperti itu. Kebahagiaan dari Allah karena iman, karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Satu. Dua.
Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah. Satu. Wa ma adraka mal hutamah. Satu. Dua. Tiga. Dan tahukah kamu apa itu neraka hutamah? Wa ma adraka mal hutamah. Satu. Oke, ayat 1 sampai 5 kita jadikan bagian yang pertama. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Mari sama-sama 1, 2, 3. Wailun Alhamdulillah. Coba sekarang tanpa lihat sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Wailul likulli humazatil lumazah. Oke, coba Bapak ya, mari ayat 1 sampai 5. 1, 2, 3. Alhamdulillah, luar biasa. Mari ibu-ibu 1, 2, 3. Woi. Oke, sampai di ayat yang kelima. Dan tahukah kamu apa itu neraka hutamah? Allah jawab pada bagian yang kedua. Narullahil muqadah. 1. Dua.
Tiga, narullah, nerakanya Allah, neraka yang Allah siapkan, muqadah, yang telah Allah nyalakan, yang begitu bergejolak. Narullahil muqadah. Satu. Allati tattali'u 'alal afidah. Satu. Dua. Tiga. Yang membakar, bergejolak sampai alal afidah, sampai hatinya, sampai jantungnya. Setiap kali nyampe jantung hampir mati, Allah kembalikan lagi utuh dan terbakar lagi, seperti itu seterusnya. Allati tattali'u 'alal afidah. Satu. Dua. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Satu. Innaha 'alaihim mu'sadah. Satu. Dua. Tiga. Innaha, sesungguhnya dia, neraka hutamah, alaihim, untuk mereka yang dimasukkan di dalamnya, muqsadah, tertutup rapat. Innaha 'alaihim muqsadah. Satu. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Satu. Fi 'amadim mumaddadah. Satu. Dua. Tiga. Mereka terikat di tiang-tiang neraka mumaddadah, yang telah ditancapkan, telah dipanjangkan. Fi 'amadim mumaddadah. Satu. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Satu. Oke, sekali lagi tanpa lihat. 1, 2, 3. Narullahil. Mari coba bapak-bapak ya, dari narullah. 1, 2, 3.
Oke, coba ibu-ibu satu. Kita gabungkan bagian pertama dan kedua sama-sama. 1, 2, 3 basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Pergantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah yahsabu anna malahu akhladah wa ma adraka mal hutamah allati tattali'u 'alal af'idah fi amadim mumaddadah. Oke, coba mari Bapak-bapak ayat 1 sampai 9. 1, 2, 3 basmalah. Alhamdulillah, luar biasa, langsung hafal ya Pak Ulum. Sudah hafal Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, coba ibu-ibu mari 1, 2, 3 basmalah. Alhamdulillah barakallahu ya, luar biasa. Jadi kita bisa berkenalan dengan apa itu neraka hutomah ya. Ternyata dia adalah tempatnya bagi
humazatil lumaza, ya, orang yang suka mengumpat dan merendahkan orang, orang yang lupa ibadah, lupa dari Allah Subhanahu wa taala karena mengejar harta, ya, semata. Dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, seorang mukmin adalah seorang yang bahagia karena dia tidak tunduk kepada harta, tapi dia tunduk kepada zat yang memberikan kita harta. Seorang mukmin tidak berharap pada harta, tapi hanya berharap pada siapa yang memberikan harta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sebelum ditutup. Cukup dah, Pak Hakim. Cukup ya. Baik, barakallahu teman-teman sekalian, terima kasih sudah berpartisipasi pada forum tahsin pada pagi ini. Insyaallah kita mendapatkan pahala berlipat-lipat, ya. Pahala majelis ilmu, pahala silaturahim, meluaskan rezeki, memanjangkan usia, pahala membaca Al-Quran per hurufnya kita mendapatkan 10 pahala, pahala tadabbur Quran, mentadaburi Al-Quran, di mana mentadaburi satu ayat itu lebih baik daripada khatam 30 juz. Luar biasa, ya, insyaallah banyak sekali pahala dan keutamaan yang kita dapatkan. Insyaallah menjadikan hari ini menjadi hari yang penuh keberkahan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi